Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ustadz, para ajengan, dan juga segenap aparatur pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, atau mungkin Pak Kubu, Pak Lurah, atau Bapak Kepala Desa, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi Garawangi, Blok Manis, Desa Garawangi, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman dari teman-teman GRIP yang sudah datang. Ahlan wa sahlan bikum. Terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan datangnya beliau menjadikan makin berkah tempat ini, insyaallah. Dan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu bisa menghadirkan kepada kita semuanya kebaikan demi kebaikan, insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita ada program namanya ngopi ngobrol perkara iman. Ini bukan majelis taklim, tapi isinya majelis taklim. Oleh karenanya Al-Fagir setiap ngopi tidak pernah pakai takwa, tidak pernah pakai gamis, tidak pernah pakai imamah. Barangkali ntar ada yang pernah ngikuti di media sosial Al-Fagir, media sosial saya, kok ini Habibnya beda ini. Biasanya pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida. Sekarang pakai sweater kayak gini. Segala sesuatu harus ditetapkan pada tempatnya masing-masing. Al-maqal biqadril maqam. Ucapan itu disesuaikan dengan tempatnya. Jadi semuanya harus serba disesuaikan. Oleh karenanya di program ngopi ini program adalah terobosan bagaimana kita ini tetap bisa belajar ilmu agama walaupun tidak di masjid. Ini terobosan bahwasanya belajar ilmu agama tidak harus di musola, pesantren, majelis taklim ataupun madrasah. Belajar ilmu agama bisa di mana saja. Yang penting tempatnya terhormat, bukan tempat yang diharamkan atau tempat yang syubhat yang bakal mengundang orang itu untuk suudzon. Sehingga program ngopi ini simple, cuma tanya jawab saja. Sehingga entah dari para pemuda dan pemudi, sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya silakan. Jadi acara ngopi ini lebih kepada tanya jawab, bukan ceramah. Kalau ceramah itu di majelis. Kalau di ngopi kita ngobrol santai. Cuma di dalam obrolan tersebut ada bentuknya tanya jawab. Jadi silakan ntar setelah Al-Fagir buka ini, yang mau bertanya silakan. Tinggal angkat tangan saja. Ada mic lagi. Ntar ada mic yang akan diberikan kepada si penanya. Jadi kalau mau nanya, angkat tangan saja. Ntar mic-nya diberikan, pertanyaannya dilontarkan. Ntar insya Allah akan kita jawab bersama-sama. Sebelum kita masuk kepada
obrolan kita, tanya jawab kita, sedikit kita bahas tema yang mungkin sudah di-share kemarin ya. Dalam tema apa tadi? Baper. Pemuda baper. Ya, pemuda baper. Apa singkat tadi? Hah? Membawa perubahan, bawa perasaan. Mana antum nih? Korban-korban sinetron kayak gini nih. Jadi pemuda baper, pemuda yang ingin memiliki perubahan. Yang perlu difahami sebelum kita bahas sedikit masalah itu, pemuda itu memiliki peran terbesar di dalam hidup di negara, agama, keluarga, apalagi di desanya. Sehingga para pemuda dan pemudi ini harus sadar, saya ini memiliki andil yang besar di dalam kesuksesan. Saya punya negara, saya punya kota, saya punya desa, saya punya keluarga. Itu pemuda itu peran terbesar. Ada pemuda hobinya nongkrong tapi nggak jelas, karena dia tidak pernah beranggapan saya ini punya peran besar. Sehingga hidupnya terserah dia, nongkrong nggak jelas, ngobrol nggak jelas, teriak-teriak tengah malam, karena belum ada perasaan memiliki bahwa saya ini harapan bangsa. Tapi kalau sudah para pemuda dan pemudinya dia itu mulai menyadari, saya ini punya ustadz, kiai, ulama yang sekarang ini berjuang bangun masjid, musola, pesantren, majelis taklim, yang bakal meneruskan siapa? Ya saya. Ini harus dihadirkan. Dan cara menghadirkan ini, para pemuda dan pemudinya itu tentunya mereka harus memiliki dalam dirinya, saya ini penerusnya. Saya ini yang bakal melanjutkan. Tidak mungkin ustadz, kiai, ulama saya ini terus sampai dia tua. Apalagi beliau-beliau nggak mati-mati, semuanya bakal meninggal. Yang meneruskan siapa? Ya anak-anak mudanya. Sehingga para pemuda dan pemudi ini harus sadar, saya ini penerus. Makanya kalau kita ngambil sedikit perkataan presiden pertama kita, Presiden IR Soekarno, beliau pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, saya akan goncangkan dunia, kata beliau. 10 pemuda, saya goncangkan dunia, bukan negara, bukan kota, dunia saya goncangkan. Beliau berbicara seperti itu dengan dasar, karena di mana-mana yang membuat perubahan terbesar itu anak muda. Kenapa? Lebih kreatif pemikirannya, lebih semangat dari segi tenaganya, semuanya. Kalau kita lihat terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, itu dari mana? Dari Rengas Dengklok, para pemuda yang memaksa Presiden IR Soekarno untuk memproklamasikan daripada kemerdekaan. Dari seorang pemuda. Dan banyak cerita-cerita daripada Sumpah Pemuda, kemudian apalagi Hari Pemuda, banyak. Sehingga para pemuda ini harus punya rasa tanggung jawab, saya ini bakal jadi penerus. Tapi kalau tidak memiliki rasa ini, dia akan sibuk sama game online-nya, dia sibuk sama HP-nya, dia nggak peduli. Mau desa saya kebanjiran, rusak, masa bodoh teing, bukan urusan saya. Itu kalau pemudanya tidak punya rasa tanggung jawab seperti ini. Tidak merasa saya ini sebagai penerus. Nah sekarang bagaimana membentuk pemuda yang memiliki perubahan? Membuat suatu gebrakan yang baik. Yang pertama, ada 2 syarat. 2 cara kalau ingin pemuda ini menjadi sosok pengubah di dalam desanya, kotanya, apalagi negaranya. Yang pertama, pemudanya harus membuat suatu komunitas, buat satu kelompok agar tidak tercerai-berai. Kita lihat pemuda-pemuda kita ini sulit untuk menyatu karena tidak ada wadahnya. Coba dibuat wadah. Contoh di sini ada pemuda di desa Garawangi, buat wadahnya. Setelah dibuat wadah, pastikan semua pemuda masuk di dalamnya. Sehingga antar mau kita membuat sesuatu apapun, di wadah itu kita suarakan. Jadi pertama kali caranya buat wadah, buat satu komunitas, buat suatu kelompok, kemudian masukkan pemuda-pemudinya di sana. Yang kedua, setelah wadahnya itu terbentuk, komunitasnya ada, kelompoknya ada, panggil ustadz ke ulama yang sekiranya bisa bimbing mereka. Dan ini tentunya ustadznya betul-betul harus memahami karakter anak muda. Karena saya pernah mendapat aduan dari beberapa pemuda, itu mereka bilang gini, Ustadz Habib, saya ini kan anak muda, kadang jiwa saya labil, bertindak seenaknya, banyak khilafnya daripada benernya. Saya didatangi ustadz bukan dinasihati, malah dipentung sama ustadznya. Kalau seperti itu udah Habib, saya nggak mau jadi baik, saya kayak gini aja lah. Nah sehingga yang kita akan undang
masuk ke wadah pemuda tersebut harus betul-betul ustadz yang memahami karakter anak muda. Makanya maaf ini, para ustadz, para kiai ulama pun harus memahami akan hal ini. Kalau berceramah mengajar para bapak, para ibu, maaf ini, apalagi yang sudah yang sudah bawa tanah ataupun istilah kata orang kemarin itu mau meninggal dunia, itu enteng, enak. Pak Bu, ntar majelis taklim jam 8 pagi datang. Pemuda jangan harap. Ntar jangan lupa ya jam 8 pagi, sampai duhur udah ada. Sehingga ini para ustadz yang akan diundang di dalam wadah tersebut harus betul memahami bagaimana sih cara untuk merangkul anak-anak muda. Sehingga bukan hanya ilmu yang kita butuhkan, tapi bagaimana cara merangkul mereka. Coba lihat bagaimana indahnya Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan dalam hadisnya, kallimun nas ala gadri ukulihim. Kalau kalian ngajak ngomong orang, kata Nabi, sesuaikan dengan akalnya orang lain, bukan dengan akalnya kita. Kita berbicara sama anak muda, sesuaikan bagaimana karakternya anak muda, gayanya anak muda, tanpa kita harus melanggar akhlak agama dan syariat. Sehingga tatkala kita mau mengundang suatu ustadznya betul-betul harus paham. Sehingga ustadznya betul akan membimbing, bukan mementungi daripada anak-anak muda yang mau berhijrah. Di zaman Nabi itu diceritakan ada seorang kafir, seorang laki-laki kafir ngadep sama Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Baik, tapi saya punya syarat. Apa syaratnya? Saya tidak bisa meninggalkan zina. Ini sahabat-sahabat yang lain yang di samping Nabi sudah panas kurang ajar. Mau masuk Islam ngasih syarat nggak bisa meninggalkan zina. Belum masuk Islam sudah mulai berulah nih orang. Ya Rasulullah, boleh nggak saya penggal kepala orang tersebut? Kata Nabi, jangan. Nabi dengan akhlaknya, dengan strategi dakwahnya Nabi panggil. Ini orang kafir, kemari. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kalau punya ibu, punya istri, punya saudari, kalau dizinai sama laki-laki di luar sana, mau enggak? Kata orang kafir ini, wahai Rasulullah, kalau seandainya ada seorang laki-laki berani menzinai ibu saya, atau istri saya, atau adik saya, atau saudari saya penggal kepalanya. Lalu Nabi katakan lagi, kalau kamu ini berzina dengan seorang perempuan, itu perempuan kalau tidak ibunya seseorang, istrinya seseorang, adiknya seseorang, saudarinya seseorang. Tiba-tiba ini orang kafir terdiam. Lalu setelah itu Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya di dada daripada orang kafir tersebut. Tidak lama orang kafir ini langsung masuk Islam. Wahai Rasulullah, saksikan aku sekarang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Wahai Rasulullah, dulu tidak ada maksiat dosa yang lebih aku sukai daripada zina. Setelah saya masuk Islam, wahai Rasulullah, tidak ada dosa yang lebih saya benci melainkan dosa zina. Dalam riwayat yang lain, ini orang kafir yang masuk Islam mengatakan, tatkala Nabi meletakkan tangannya di dadaku, sungguh hatiku terasa sangat tenang sekali. Nah, ini yang dimaksudkan, ajaklah orang berbicara dengan akalnya mereka. Nah, itu mungkin mukadimah dari Al-Faqir tentang tema kita pada saat ini, bagaimana pemuda menjadi inspiratif ataupun menjadi suatu perubahan. Caranya ada dua. Pertama, buat wadah, kelompok, komunitas. Kemudian yang kedua, panggil ustadz, kiai ulama yang memahami karakter anak muda. Kemudian di sana dibuatlah kajian-kajian dengan metode-metode yang sesuai dengan anak-anak muda yang kita bimbing. Mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kemudian sekarang kita masuk kepada ngopi, ngobrol perkara iman, tanya jawab seputar masalah agama. Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Entar dari teman-teman ada yang akan memberikan mic-nya. Fadol, silakan. Sambil dilihat, mangga. Ayo. Ayo pada naros. Pemuda. Pamudi dari Balai Curhat mana? Ada.
solinya juga. Enggak, maka ini kan tasnya di sini ya di bawah kan. Oh. Sorry, gua Ntar ada itu. Kita bawa kurang tahu. 200. Oh, udah. Ada fotonya kan? Iya. Udah di share di grup saya, jadi nanti pada nanti nunggu di barang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bib, sebelum saya mengajukan pertanyaan, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk kesembuhan dari guru kita, dari saudara kita, yaitu Kang Yayan Bayarudin yang sekarang lagi berbaring sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua penyakitnya dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Al-Fatihah. Selesai. Bib, saya mau bertanya, salah satu membatalkan puasa adalah masuknya barang sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, yang lagi tren sekarang adalah bahwa pemerintah akan melakukan vaksinasi di bulan Ramadan dan di siang hari. Sedangkan yang saya tahu bahwa itu disuntik dan membatalkan puasa. Bagaimana menjawabnya tentang tren tersebut? Bahkan MUI sendiri bahwa itu tidak membatalkan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana orang yang berpuasa memasukkan sesuatunya ke mulut? Apakah akan batal bagi orang yang berpuasa memasukkan sesuatu tersebut ke mulut? Yang pertama yang perlu kita pahami, ada 5 lubang. Kalau 5 lubang ini kemasukan sesuatu bagi orang yang berpuasa, maka batal puasanya. Lubang tersebut yang pertama adalah maaf, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Sehingga kalau kita masukkan sesuatu ke lubang kemaluan depan atau lubang kemaluan belakang, itu batal. Yang ketiga adalah lubang yang ada di telinga. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam, maka itu akan batal. Tapi kalau sesuatu itu cuma berbentuk seperti korek kuping, apa korek kuping ya, katembat kayak gitu, itu kalau tidak terlalu masuk maka tidak batal. Jadi batas yang dikatakan tidak terlalu masuk itu yang sekiranya kita punya apa nih, kelingking ya. Jadi kelingking kalau kita masukkan, nah ini kan ada yang mentok. Nah kalau sampai situ tidak apa-apa. Tapi kalau kita paksakan sampai ke dalam lagi, itu batal. Jadi kalau cuma sampai mentok ini, nah, nggak batal. Makanya orang yang korek kuping tidak batal. Tapi kalau sampai dia melebihi mentokan ini, maka batal. Kemudian yang keempat adalah memasukkan sesuatu ke hidung. Memasukkan sesuatu ke hidung. Ke hidung. Kalau kita masukkan, batal. Tapi tidak untuk orang maaf. Apa bahasa Indonesia? Ngupil. Ngupil ya. Ngupil Indonesia ya. Ya orang yang ngupil itu enggak batal. Oh kalau gitu nggak boleh ngupil. Ngupil boleh ya. Yang penting tidak sampai kita ini tersenggrak. Jadi kalau kita cuma ngupil biasa, itu tidak batal. Tapi kalau kita sampai ke dalam yang sekiranya bakal nyenggerak, itu batal. Yang kelima adalah masukkan sesuatu ke mulut. Maka itu batal. Sehingga bagaimana kalau yang dimasukkan itu seperti halnya apa vaksin atau yang lain-lainnya? Wallahu alam bisawab, sepengetahuan Al-Fakir tetap akan batal. Yang tidak batal itu selain 5 lubang tersebut. Contoh, memasukkan sesuatu ke mata. Seperti halnya apa? Tetes air mata. Apa? Ya macam-macamnya itu tetes, kita teteskan bagi orang berpuasa, itu tidak batal. Kemudian suntik selain daripada 5 lubang tadi, maka tidak menjadi masalah. Contoh suntik di sini. Ya, umumnya di sini ya. Disuntik tidak batal.
Kecuali yang disuntikan ini adalah sesuatu yang bisa menguatkan tubuh. Contoh, vitamin. Contoh, apa lagi? Protein, zat besi, atau macam-macamnya itu batal. Tapi kalau kita cuma suntik biasa saja, kayak ngambil darah, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang dimasukkan itu nutrisi, baru batal. Nama wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal, silakan yang lainnya. Maka yang pemudi, yang ibu-ibu, mangga, siapa itu? Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah cerita mohon dikoreksi. Yang jadi pertanyaan atau mau ditanyakan, Allah menjamin 4 wanita masuk surga. Di antaranya Khadijah, Maryam, atau siapa? Dan yang terakhir istrinya Fir'aun. Yang jadi pertanyaan, kalau nggak mendengar nasihat suami, otomatis istri jangankan mencium bau surga. Jadi pertanyaannya, Pak Habib Novel yang kita cintai, itu istrinya Fir'aun kan jelas ikut suaminya, manusia yang paling murka di dunia. Kenapa istrinya bisa masuk surga dijamin oleh Allah dari 4 wanita tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, katanya seorang istri itu wajib taat kepada suami. Lalu bagaimana dengan Siti Asia yang dia ini adalah istrinya seorang kafir, yaitu Fir'aun. Kenapa kok Asia kok bisa dikategorikan seorang perempuan yang ahli surga sedangkan suaminya kafir? Di sini yang perlu kita pahami, bahwasanya seorang istri itu surganya itu bagaimana dia taat kepada suaminya. Makanya kemarin kalau hadir di milad majelis kita Al-Wasilah Isra Mi'raj, Dr. Ustaz Segah Bahar itu mengatakan bahwasanya seorang istri itu paling mudah masuk surganya. Gampang, simple. Apa itu? Taat ngurus suami, beres. Nggak usah banyak baca Quran, nggak usah banyak bersolawat, nggak usah banyak dzikir, majelis taklim. Taat ngurus suami, surga pasti. Kata Nabi, apabila seorang istri meninggal dunia, suaminya ridha, maka Allah akan masukkan dia ke surga dari pintu manapun. Terserah sok si istri mau masuk pintu surga lewat mana. Tapi syaratnya dia di samping beriman harus menjadi istri yang taat dan menjadi istri yang ngurus suaminya. Tapi sekarang bagaimana kalau seandainya suaminya kafir, nggak ada urusan? Kan Nabi sudah mengatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk siapapun dia yang menyuruh kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Siti Asia itu memang suaminya kafir, namanya Fir'aun. Tapi Siti Asia tidak pernah sekalipun mengikuti apa yang diperintahkan oleh Fir'aun selama itu mengandung maksiat. Jadi selama tidak maksiat, dia taat kepada Fir'aun. Tapi tatkala Fir'aun menyuruh kepada keharaman, Siti Asia tidak pernah untuk mengikutinya. Bahkan itu seorang istri yang luar biasa. Bayangkan bagaimana suaminya dolim seperti itu, tapi Siti Asia tetap kekeh dengan agama dan keimanannya. Jadi Siti Asia adalah seorang istri yang sabar, istri yang soleha, menghadapi suami yang seperti itu, makanya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surganya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada 2 pertanyaan, Bib. Semuanya pertanyaan titipan. Pertanyaan pertama, saya punya tabungan di BPR 1 bulan. Itu tabungan pasti, dan 1 bulan saya harus membayar 385.000. Jangka waktunya 2 tahun. Setelah 2 tahun, saya akan mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah. Apakah itu termasuk riba? Lalu bagaimana yang harus saya lakukan? Apakah saya teruskan tabungan tersebut sampai 2 tahun atau segera saya tarik semua tabungan yang sudah masuk? Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada suami yang LDR gitu? Suaminya jauh terus, jadi kita ingin dapat pahala tiap hari. Caranya gimana? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana kalau kita punya tabungan, kemudian di tabungan tersebut itu ada nilai lebihnya, intinya gitu ya, ada nilai lebihnya. Apakah kita boleh untuk mengambil tabungan tersebut? Yang pertama yang harus sama-sama kita pahami, apa sih arti riba tersebut, sehingga antar kita bisa menjawab dengan berbagai macam persoalan yang ada di akhir zaman ini. Banyak macam-macamnya, sehingga tapi kadang-kadang orang kurang paham riba itu apa. Riba itu pokoknya kata Nabi, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman atau tabungan yang kemudian ada lebihnya, maka itu namanya riba. Contoh, kita minjem sama orang 100.000, kemudian diminta mengembalikannya 120.000, maka itu tidak diperbolehkan, itu namanya riba. Kemudian begitu juga kalau kita nabung di salah satu tabungan, kemudian tabungan kita itu selalu bertambah, padahal kita nggak melakukan apapun, tapi ada tambahan terus, itu namanya riba. Lalu solusinya bagaimana? Yang pertama, hendaknya kita berhijrah dari bank-bank riba menuju bank-bank syariah. Bank syariah itu kan sebetulnya kan teguran bagi kita yang mau berakal, yang mau berpikir sejenak. Kalau ada bank syariah, berarti ada bank yang tidak syariah. Artinya tatkala kita memaksakan diri di bank-bank selain syariah, maka jangan salahkan, entar kita akan kecipratan daripada riba tersebut kalau kita tidak punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang saat ini tetap kekeh, enggak Beb, saya di bank-bank riba saja konvensional. Ya silakan. Tapi ingat, uang yang kita taruh di bank-bank tersebut itu digunakan oleh mereka untuk diputarkan sehingga mereka itu terus berjaya dengan ribanya. Jadi secara tidak langsung kita yang naruh uang di bank-bank riba, bank-bank konvensional, secara tidak langsung kita membantu mereka untuk terus menguatkan bank ribanya. Maka kita termasuk orang yang membantu orang dengan riba. Maka itu tidak diperbolehkan. Jadi yang masalah riba di bank-bank riba atau konvensional itu bukan masalah kita, Beb, saya nggak ngambil ribanya, Beb. Saya naruh uang 3 juta. Selebihnya saya nggak ngambil, pokoknya uang saya cuma 3 juta. Itu secara dohir memang kayak gitu. Tapi kita berpikir enggak, tatkala kita naruh uang 3 juta, apakah 3 juta itu dibiarkan sama mereka? Enggak, diputarkan sama mereka. Nah, mereka bisa berjaya dengan bank-bank konvensional ribanya dari mana? Ya dari orang yang nabung. Orang yang nabung uangnya diputarkan, kemudian diiming-imingi orang yang menabung itu diberikan sekian persen setiap bulannya. Sehingga orang yang menabung di bank riba secara tidak langsung dia membantu orang untuk berurusan dengan riba. Kata Nabi, yang namanya riba itu bukan orang yang mengambil keuntungan, tapi orang yang menunjukkan itu mendapatkan dosa riba. Ini kita bukan menunjukkan, memfasilitasi. Sehingga yang pertama caranya kita berhijrah dulu dari bank-bank riba tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, tanamkan rasa takut sama Allah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengkonsumsi atau berurusan dengan riba, maka itu sesungguhnya orang itu sudah mengajak Allah berperang dengannya, sehingga tidak diperbolehkan. Kata para ulama, di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran
hadis-hadis Nabi, Allah jarang mengumumkan perang. Tapi khusus untuk orang yang urusan sama riba, langsung diajak perang sama Allah. Tanamkan rasa takut sama Allah. Yang ketiga, yakinkan rezeki sudah diatur oleh Allah. Jadi kita naruh di bank syariah pun, rezeki kita akan tetap. Beb, kalau taruh di bank riba, sebulannya lumayan Beb, 3%, 5%. Kalau di bank syariah, enggak ada Habib. Tapi kan kita bisa melakukan kerjasama dengan bank syariah. Makanya kalau kita masuk bank syariah itu biasanya ditawari, ini uangnya cuma mau simpanan saja atau mau dimudorobahkan. Artinya mau diputarkan ntar bagi hasil. Contoh saya nabung di bank syariah 5 juta. Pak, ini mau diapakan? Mau nabung saja atau mau diputarkan? Ditawarkan. Kalau saya menjawab cuma mau nabung saja, itu akan utuh 5 juta. Tapi kalau kita bilang, enggak, saya pengen kerjasama, entar diatur. Ini 5 juta akan digunakan ini, entar setiap ada keuntungan dibagi 40-60 seperti itu. Ya. Jadi yang pertama caranya, yang ketiga adalah yakin rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih baik jangan berada di bank-bank yang seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada suami yang LDR tersebut? LDR tahu ya? Apa bahasanya itu? Pokoknya ya hubungan dari jarak jauh lah. Bagaimana caranya berbakti sama suami itu? Bukan basa-basi. Saya kangen sama kamu, saya cinta sama kamu. Ngomongnya cuma setahun sekali pas Idul Fitri. Yang namanya berbakti kepada suami itu bukan cuma basa-basi, bisa sekarang dengan diwujudkan, bukan basa-basi. Bagaimana caranya? Komunikasi jangan sampai putus, telepon, SMS, sekarang ada video call, lakukan itu semuanya. Tapi kalau seandainya kita cuma basa-basi, kita termasuk kategori seorang istri yang durhaka kepada suami. Jadi yang namanya durhaka itu bukan kita ini berani sama suami, bukan. Tapi termasuk kita tidak menjaga perasaan suami, itu juga termasuk seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhol, silakan yang lain. Adik-adik ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ntar dikasih mic. Dari tadi ngobrol. Mau dikasih mic? Biar nanya. Enggak. Oh, barangkali mau nanya cara jadi anak soleh gimana gitu. Ya. Nah. Bravo. Enggak, fadhol, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, izin bertanya. Pada saat ini kan seperti yang kita ketahui marak kembali dengan kemunculan kaum Nafilun. Nah, apabila kita mempunyai teman dekat dan teman dekat kita ini kebetulan non-muslim dan ternyata kita mengetahui bahwa dia itu seorang penyuka sesama jenis, bagaimana sikap yang harus kita berikan? Apakah kita harus mengingatkan atau bagaimana? Apabila kita memiliki kewajiban untuk mengingatkannya, bagaimana caranya agar orang tersebut bisa sadar tanpa merasa tersinggung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengingatkan teman agar tidak tersinggung? Yang pertama yang harus kita pahami, mengingatkan itu tidak mesti harus menggunakan lidahnya kita. Itu dulu yang diingat. Mengingatkan orang tidak mesti harus dengan bahasanya kita, enggak. Tapi mengingatkan itu adalah bagaimana orang tersebut menjadi baik. Itu intinya. Tidak mesti harus dengan lidahnya kita, caranya kita, enggak. Sekarang kita lihat, kalau saya ngingatin dia, bisa enggak kira-kira? Bisa, silakan ingatkan. Enggak, kayaknya enggak bisa. Sulit ini orang diingatkan, apalagi juga saya teman dekatnya. Jadi repot ngingatin dia. Kalau kita sudah merasa nggak bisa mengingatkan dia, jangan dipaksa. Tapi bagaimana? Kita cari orang ketiga yang dia segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkan dia. Cari. Kalau kita sudah menggunakan orang ketiga nggak bisa, maka yang ketiga caranya tambahkan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu adalah teguran secara tidak langsung kepada orang tersebut. Cara mengajak selain dengan lisan, dengan akhlak perangai yang baik. Oleh karenanya, kenapa Nabi kita Muhammad SAW mensabdakan, dakwatul hal afsah min dakwatil lisan. Berdakwah dengan hal, akhlak perangai yang baik, itu lebih menyentuh daripada dengan lisan.
Artinya dengan lisan kita mengajak, nggak bisa dengan akhlak yang baik. Yang keempat, kalau sudah dengan akhlak yang baik kok nggak bisa, yang keempat kita doakan. Jangan kita diam. Kita doakan bagaimana dia dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi baik. Tapi tetap kita berusaha cari orang ketiga yang lainnya lagi. Bagaimana mereka bisa jadi baik. Ingat, kewajiban kita cuma mengajak, hidayah taufik dari Allah. Oleh karenanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu ditegur oleh Allah dengan suatu ayat yang Allah firmankan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ya Muhammad Rasulullah, kamu nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi aku Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang saya cintai. Jadi ingat, kewajiban saya ngajak. Dia berubah ataupun tidak bukan urusan kita. Yang penting kita evaluasi cara yang baik, mengingatkan yang baik, mengajak yang baik. Adapun dia tidak berubah, ingat itu hidayah taufik dari Allah. Dan ini salah satu cara kata para ulama, kalau kita ingin mengajak orang kepada kebaikan dengan terus menerus, caranya adalah dengan kita ingat kewajiban saya cuma mengajak. Hidayah taufik dari Allah. Dan ingat, kalau kita ngajak orang walaupun dia tidak berubah, tetap kita dapat pahala, tetap dapat pahala. Makin orang itu diajak nggak mau, tetap kita berusaha, pahalanya double. Kenapa? Karena Allah memberikan pahala kepada kita tergantung capeknya. Makin capek kita berusaha, makin besar pahalanya. Yang nggak boleh itu waktu kita melihat orang yang salah, yang melakukan kejelekan, kita diam. Itu yang tidak diperbolehkan. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian menyukai orang lain sebagaimana kalian menyukai diri kalian sendiri. Kita suka kalau kita berbuat baik. Nah, kita harus merasa tidak suka kalau orang tidak berbuat baik. Jadi kita harus punya kecemburuan. Kalau ada orang kok tidak berbuat kebaikan, lebih cenderung berbuat dosa. Harus ada iri. Pingin mengajak mereka. Jadi intinya dengan lidah kita. Kalau nggak bisa, kita menggunakan orang yang ketiga. Kalau nggak bisa lagi dengan akhlak yang baik. Yang keempat tinggal kita doakan. Dan itulah kewajiban kita. Bukan memaksa, tapi mengajak mereka kepada kebaikan. Dan ingat, mendoakan orang kafir itu yang diperbolehkan cuma satu. Mendoakan mereka agar dapat hidayah taufik untuk masuk Islam. Atau menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal, silakan yang lain. Mangga sambil dileut, dicemil, jangan terlalu tegang. Kayaknya terlalu tegang. Hah? Napes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum saya bertanya, ada dua pertanyaan, boleh nggak? Yang pertama, saya pernah dengar, terus pernah orang masuk ibadah karena ibadahnya, tapi orang masuk juga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmatnya. Yang pertama saya ingin tanyakan, orang yang masuk surga berarti itu sudah masuk, sudah dikasih, sudah mendapatkan rahmat atau belum? Yang pertama, terima kasih. Orang yang masuk surga tidak dapat rahmat belum? Iya. Kedua Yang jawaban yang kita jawab yang pertama dulu. Wallahu a'lam bishawab. Memang
Rahmat atau kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepada setiap hambanya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus suka ada peribahasa atau ada pepatah mengatakan orang masuk surga itu bukan karena amalnya tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Memang itu benar. Benar sekali gitu ya. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu bukan dengan amalnya seseorang tersebut tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang sudah masuk surga itu sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ya jelas sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan orang tersebut tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, terkadang suka dibalikan gitu ya, suka dibalikan. Kalau memang benar orang masuk itu ke surga bukan karena amalnya, terus buat apa kita melaksanakan amal? Kalau memang masuk surga kalau memang masuk surga bukan karena amal. Berarti percuma dong. Percuma kita sholat, percuma kita puasa, percuma kita berangkat ke majelis taklim kalau memang masuk surga itu bukan karena amal tapi karena rahmat. Nah, yang bisa kita dibalikan lagi pertanyaan tersebut. Nah, sekarang Allah akan mencintai seseorang tersebut apabila orang tersebut melaksanakan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisanya kita dikasih oleh Allah, bisanya kita dikasih sayangi oleh Allah karena kita melaksanakan kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya jelas, orang yang sudah masuk surga itu jelas sudah mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita menggapai atau mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah, maka kita harus bisa melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sebab ada salah satu kisah ya, salah satu sejarah atau dongeng, cuman ini dongengnya dongeng kenyataan. Disebutkan dalam salah satu kitab, kalau tidak salah dalam kitab Tambihul Gopilin, di situ ada salah satu kisah. Mungkin kisahnya agak sedikit panjang, cuman diambil kesimpulannya ada seseorang yang hidupnya di atas gunung, terus gunung itu dikelilingi oleh lautan. Dia kalau tidak salah dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 300 tahun. 300 tahun itu sedikit pun belum pernah melaksanakan maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus makan dan minumnya dari mana? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu pohon delima. Jadi di tempat ibadah beliau itu ada pohon delima. Pohon delima itu setiap kali pagi dipetik, dimakan, nanti sorenya berbuah lagi terus sampai 300 tahun. Nah, sehingga malaikat merasa takjub, merasa hebat bahwa orang tersebut jelas ahli surga. Pas dia mau dimasukkan ke dalam surga di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, masukkan orang tersebut ke dalam surga birahmati, sebab rahmat aku. Terus orang itu menjawab, ya Allah ya Rob, aku masuk surga ini bukan karena rahmatmu, tapi karena amalku. Sebab aku beramal selama 300 tahun belum pernah melaksanakan dosa. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, seret atau masukkan dia ke dalam nerakaku gitu. Jadi pas mau dimasukkan ke dalam neraka, dia minta ampun, wahai Allah, wahai Rob, mohon maaf kalau begitu saya masuk ke dalam surgamu itu bukan karena amalku, tapi karena rahmatmu. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding atau ditimbang amal 300 tahun itu yang belum pernah sedikit pun merasa melakukan dosa, ditimbang itu baru bisa, kalau bahasa Sunda mah ngabandingan gitunya, ngabandingan mata sebelah. Itu amal yang 300 tahun. Belum mata yang satunya, belum nikmat tangan, belum nikmat kaki. Jadi sehingga yang kita perlu ketahui bahwa orang masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya. Terus kalau kita pengen rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus melaksanakan kewajiban, di antara kita melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang sudah masuk surga, jelas dia sudah mendapatkan
rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fakir tambahkan sedikit. Di sini seringkali kadang-kadang kita terjebak dengan istilah surga dan neraka itu sudah Allah takdirkan. Tapi yang perlu kita pahami, surga dan neraka bagi seorang hamba sudah ditetapkan oleh Allah, betul. Tapi siapa di antara kita yang tahu kita ini masuk surga atau masuk neraka? Nggak ada yang tahu. Kita semuanya nggak ada yang tahu. Memang kita sudah tahu bahwasanya kematian, rezeki, ajal, surga, neraka sudah ada ketetapannya. Tapi kan nggak ada orang yang tahu. Karena kita ini nggak tahu kita ini surga atau neraka di akhir hidup kita. Oleh karenanya Allah kirimkan seorang nabi. Allah kirimkan seorang rasul. Sebagai apa? Basyiran wa nadhira. Sebagai pemberi kabar gembira dan juga nadhira, pemberi kabar ancaman. Basyirannya apa? Orang yang taat kepada Allah, dia mau sholat, mau puasa, dia mau haji, berbuat baik kepada sama, Allah berikan surga kepada dia. Tapi nadhira, Allah juga memerintahkan nabinya memberi ancaman. Kalau kamu nggak sholat, kamu nggak mau puasa bulan Ramadan, kamu makan haram, kamu makan riba, kamu dolim sama orang lain, Allah akan berikan neraka kepada mereka. Oleh karenanya tadi hari kiamat ada orang yang dia itu beralasan dengan Allah, ya Allah saya nggak tahu, saya kira sholat itu bukan wajib, saya kira riba itu tidak haram, tidak ada yang memberitahu kepada saya. Allah datangkan itu nabi dan rasul sebagai saksi untuk mereka semuanya dan mereka tidak bisa mengelak semuanya. Ya, jadi intinya surga dan neraka sudah Allah tetapkan kepada hambanya, tapi tidak ada seorang hamba pun yang tahu dia ini surga atau neraka, sehingga Allah perintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Allah sudah berikan ketetapan dan rasulnya, orang yang taat aku berikan surga, orang yang tidak mau taat maksiat aku berikan neraka. Dan orang yang sudah dimasukkan ke surga tentu orang itu sudah diberikan rahmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang masuk neraka orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bagaimana saat ini kita fokus melakukan kebaikan dan kita fokus meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau kita melakukan dosa maksiat bertobat kepada Allah, berhijrah untuk makin baik sebelum ajal menjemput nyawa kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhol. Silakan kan? Ada lagi pertanyaan kedua? Silakan. Terima kasih untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, tadi Ustaz Tugil bilang orang yang masuk surga mendapat rahmatnya. Saya sering dengar, apakah benar orang yang tidak masuk surga bisa masuk neraka? Orang yang masuk surga bisa dimasukkan ke dalam neraka. Itu pertanyaan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sepengetahuan saya, kalau orang yang sudah masuk ke dalam surga itu kayaknya tidak masuk atau tidak akan masuk ke dalam neraka. Yang pernah ana dengar juga, yang pernah Al-Fakir dengar juga, orang yang mau masuk, jadi belum masuk surga, cuman mau masuk, akhirnya dia diseret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Jadi wallahu alam bisawab, kalau orang yang udah masuk ke surga, yang anak pernah dengar itu tidak mungkin dimasukkan ke neraka. Yang pernah anak dengar juga, orang mau masuk ke dalam surga itu ditahan, justru dimasukkan ke dalam neraka. Itu salah satu contoh kejadian orang yang bagaimana atau orang yang seperti apa. Nah, sekarang banyak maaf gitu ya, maaf mudah-mudahan di sini insya Allah tidak ada. Seorang tua kalau bahasa Arab atau bahasa kita disebutnya dayus. Dayus itu orang tua yang suka membiarkan anaknya berbuat maksiat, tidak melakukan kewajiban diri Allah, dia acuh-acuh saja. Tidak dikasih tahu atau cek bahasa Sunda mah henteu dielingkeun gitu. Jadi diantepkeun. Kita punya anak tidak sholat dibiarkan. Kita punya anak melaksanakan maksiat dibiarkan. Walaupun orang tua itu ibadahnya rajin, baca sholatnya rajin,
setiap tahun pergi umroh, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Suatu saat pas dia mau masuk surga, di alam kubur lancar, di akhirat lancar, di yaumul hisab lancar. Pas dia mau masuk surga, ternyata ditahan. Ada anaknya dari belakang. Si anak tersebut minta pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, wahai Rabb, aku ini benar. Di waktu hidup di dunia aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa. Tapi orang tuaku suka membiarkan saja. Maka di waktu ini, di hari ini aku minta keadilanmu." Akhirnya gimana? Orang tua tersebut yang tinggal seberapa jengkal atau seberapa langkah lagi masuk ke surga, akhirnya ditarik sama anaknya, ikut bareng-bareng ke dalam neraka. Itu. Jadi yang Al-Fakir tahu, kalau sudah masuk ke surga itu tidak mungkin masuk ke neraka. Cuman ada juga yang mau masuk, jadi belum masuk, mau masuk ke surga. Cuman berhubung orang tua tersebut suka membiarkan anaknya dalam kemaksiatan, tidak melaksanakan kewajiban, akhirnya si anak tersebut menuntut minta keadilan. Atau bukan anaknya saja, termasuk istrinya. Kita punya istri tidak sholat dibiarkan, punya istri membuka aurat dibiarkan, maka si istri tersebut bakal minta pengaduan, minta pengadilan kita nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin, memang orang kalau sudah masuk surga tidak bakal ditarik oleh Allah ke neraka. Yang ada orang mau masuk surga. Jadi orang kalau sudah masuk surga itu kan Allah sudah firmankan, khalidina fiha abada, selama-lamanya di surga. Beda halnya orang yang di neraka. Orang yang di neraka dia bisa dientaskan ntar ke surga. Siapa itu? Orang yang beriman kepada Allah, waktu berada di mizan tempat pertimbangan amal, dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Dia dimasukkan dulu ke neraka. Setelah habis siksanya baru dia dimasukkan ke surga. Itu bedanya. Jadi kalau surga, kalau sudah masuk selamanya. Tapi kalau neraka, maka dia setelah selesai dengan siksanya, karena dia punya iman, maka dia akan dimasukkan ke surga. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, itu diceritakan ada orang yang terakhir masuk surga. Itu kalau tidak salah dari kota Juhainah. Dalam hadis tersebut, Aukamakol diceritakan, dari orang kota Juhainah. Ini orang di nerakanya Allah sudah 7.000 tahun. Satu hari di akhirat itu 1.000 tahun di dunia. Jadi kalau dikalkulasikan di jumlah, itu orang ini sudah 7 juta tahun disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis diceritakan, ini orang yang terakhir masuk surga. Jadi dia ini adalah seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Dia punya kebaikan cuma satu, masuk Islam. Udah itu aja. Selebihnya maksiat, dosa, tidak ada kebaikannya. Ini orang setelah 7 juta tahun, 7.000 tahun di neraka disiksa, dientaskan oleh Allah, dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dia ini dari jauh ini melihat. Dalam hadis dijelaskan, dia ini melihat pintu surga, kok indah, bagus. Dia terlintas di hatinya, ya Allah, coba saya bisa melihat pintu surga dari dekat, kayaknya lebih enak ya Allah. Allah kabulkan, kamu pengen lihat pintu surga dari dekat? Iya ya Allah, didekatkan sama Allah. Setelah melihat pintu surga dari dekat, setelah itu dia lihat di dalam surga ini kok banyak kebun-kebun, taman-taman yang indah. Dia berkata, ya Allah, coba saya bisa masuk surga, maka alangkah lebih indahnya ya Allah. Dikabulkan sama Allah. Kamu pengen masuk surga? Iya ya Allah, saya pengen masuk surga. Dimasukkan oleh Allah ke surga. Setelah dalam surga, ngomong lagi, ya Allah, alangkah indahnya kalau saya selama-lamanya di surga. Akhirnya Allah kabulkan, kamu pengen selamanya di surga? Iya ya Allah, saya ingin selama-lamanya di surga. Allah kabulkan, baik. Selama-lamanya engkau di surga. Wahai hambaku, ini surga semuanya milikmu seorang. Allah waktu mengatakan ini surga milikmu seorang, ini surga, kata para ulama, paling kecilnya surga, surga ekonomi, paling rendah ini, itu dunia seisinya milik satu orang. Dunia seisinya, bukan cuma Kuningan, Garawangi, dunia seisinya. Ya Kang Asep. Jangan kayak dunia kecil, tapi dunia itu lebar, ya. Jadi kalau kita ini sudah masuk surga itu dunia seisinya milik kita, buat satu orang aja. Kemudian ini orang Juhainah bilang, ya Allah jangan menghina saya. Masa mentang-mentang saya sudah disiksa 7.000 tahun, kamu ejek saya berikan surga seluas ini. Lalu Allah jawab, wahai hambaku, ini surga yang paling kecil yang aku berikan kepada orang yang masuk
surga. Dan ini orang Juhaina. Tatkala orang Juhaina dimasukkan ke surga, itu penghuni neraka semuanya menangis. Karena dikatakan sesuatu yang paling menyakitkan orang penghuni neraka itu, paling menyakitkan ya, di samping siksa, paling menyakitkan tatkala orang Juhaina ini masuk surga. Kenapa? Waktu orang Juhaina ini masuk surga, pintu surga ditutup oleh Allah selama-lamanya. Artinya tidak ada kesempatan lagi orang yang di neraka untuk masuk surga. Itu yang orang terakhir masuk surga. Jadi intinya memang orang kalau sudah dimasukkan ke surga, maka dia selama-lamanya di sana. Tapi memang ada. Ini kalau kita mau keluar sedikit, ada enggak orang yang sudah masuk surga kemudian dia masuk neraka? Ada. Nabi Muhammad SAW. Ya. Faham? Nabi waktu Isra Mi'raj masuk ke surga enggak? Masuk kan? Kemudian setelah itu masuk neraka enggak? Masuk. Jadi Nabi Muhammad itu pernah masuk surga kemudian masuk neraka. Tapi bukan masuk untuk disiksa. Tapi itu periksa Isra Mi'raj. Jadi diizinkan sama Allah masuk surga, ngelihat bermacam-macam kejadian. Kemudian Nabi diperlihatkan oleh Allah masuk neraka, dilihat beberapa kejadian. Jadi intinya kalau orang sudah masuk surga, maka dia selama-lamanya di sana. Kecuali orang itu belum masuk surga, baru itu banyak perhitungannya. Di antaranya hati-hati. Berbuat dolim sama manusia, hati-hati. Berbuat dolim sama tetangga, apalagi sama istri, sama suami, sama orang tua, sama anak, hati-hati. Nabi menceritakan ada seorang perempuan setiap hari puasa sunnah. Setiap malamnya ribuan rakaat dia lakukan. Tapi dia dimasukkan neraka oleh Allah gara-gara punya kucing, disekap dengan sengaja, tidak diberi makan, sampai kucing itu mati. Kata Nabi, ini perempuan masuk neraka. Dolim sama kucing, gimana dolim sama tetangga, gimana dolim sama manusia. Di hari kiamat ini diceritakan bahwasanya orang-orang yang berbuat dolim sama manusia, di hari kiamat Allah akan datangkan mereka yang didolimi di dunia. Datang seseorang, kata Nabi, diceritakan ini orang bawa pahala seperti gunung. Datang satu orang, ya Allah dulu dia pernah mukul saya. Allah kata, hei malaikat, ambil pahala orang ini, berikan sama dia. Diambil, berikan. Datang orang kedua, ya Allah dulu dia pernah nendang saya. Diambil pahalanya, diberikan. Ya Allah, datang lagi orang ketiga, dia pernah mengejek saya. Diambil pahalanya, diberikan. Sampai habis pahalanya yang tadi seperti gunung. Datang lagi orang, ya Allah dulu dia pernah berbuat dolim sama saya. Malaikat bingung, ya Allah pahalanya sudah habis. Gimana ini ya Allah? Kata Allah, ambil dosanya orang ini yang dia berbuat dolim kepadanya, berikan kepada dia. Sampai akhirnya orang ini masuk neraka. Makanya hati-hati, jangan berbuat dolim sama manusia. Kalau berbuat salah sama manusia, minta maaf. Nggak usah pakai gengsi, nggak usah pakai sok-sokan bergaya. Lebih baik kita nih malu minta maaf daripada kita dipermalukan oleh Allah di akhirat dengan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memaafkan kita, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Wallahu a'lam. Nah, fadhol. Silakan. Ada lagi yang lain? Mangga. Nyalakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib izin bertanya, apabila seseorang sedang menjalani puasa Ramadan, tetapi orang tersebut berpacaran atau chattingan dengan lawan jenis, apakah puasanya diterima atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman pribadi ya, Mas. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaannya, kalau kita sedang melaksanakan ibadah puasa, terutama puasa Ramadan, terus di waktu kita sedang melaksanakan puasa, misalkan, namun insya Allah mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Misalkan di siang hari atau sore hari sambil kita ngabuburit, kita itu ngobrol atau misalkan berpacaran, itu ya intinya berpacaran. Nah, apakah karena berpacaran itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Kalau secara ilmu fikih, secara hukum syariat, itu puasanya tidak batal, cuman membatalkan pahala puasa. Jadi intinya, kalau kita misalkan sedang berpuasa, misalkan berpacaran, ngobrol, atau melalui chattingan gitu ya,
itu menurut hukum syariat, hukum fikih puasanya tidak batal. Cuman pahala di sisi Allah kosong. Jadi puasanya tidak mendapatkan pahala. Kalau puasanya tidak mendapatkan pahala, yang mana mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin itu jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Menambahkan dari Ustaz Ugin, di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atsi." Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala, tidak dapat ganjaran, melainkan cuma lapar dan dahaga saja. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada sama sekali. Itu para ulama yang menjelaskan namanya al-muhbitat, yaitu perkara-perkara yang dilakukan orang yang berpuasa bisa menghilangkan pahalanya, bahkan sampai tidak ada pahalanya. Itu ada 6 perkara. Kalau kemarin di Masjid Garawangin dengarkan Al-Fakir waktu khutbah kalau nggak salah membahas masalah itu. Jadi ada 6 perkara kalau orang berpuasa, mau itu puasa wajib, puasa nadar, puasa qadha, puasa sunnah, akan hilang pahalanya. 5 berasal dari mulut, 1 dari pandangan mata. Yang pertama dari mulut adalah berbohong. Orang berpuasa berbohong itu bisa menghilangkan pahala puasanya. Maka jangan bohong. Ya. Apalagi ini orang yang kerja, apalagi seorang suami. Pulang ke rumah jam 2 siang, tiba-tiba keringatan, "Bang, puasa enggak?" "Puasa." Padahal habis makan nasi goreng, habis makan gorengan, udah bohongnya dosa, puasanya udah batal lagi. Komplit sudah itu. Nah, maka tidak boleh berbohong. Yang kedua adalah menggunjing, ya, menggibah, membicara orang lain. Ini yang kurang dicermati, menggunjing itu bukan hanya ngomongin orang. Nonton acara gosip pun sama itu. Beb, saya nggak pernah ngomongin orang, cuma saya pendengar setia, sama saja. Beb, saya nggak pernah ngomongin orang, cuma saya tergabung di grup WhatsApp yang hobinya ngomongin orang, sama. Nggak boleh. Ya. Yang ketiga adalah namimah, ngadu domba. Ya. Memberi kabar kepada orang lain dengan niat untuk memecah belah di antara kedua belah pihak, itu hukumnya haram. Dan membatalkan daripada pahala puasa. Yang keempat adalah sumpah palsu. Jadi bersumpah tapi bohong sumpahnya. Di samping itu dosa besar, kalau berpuasa menghilangkan pahalanya. Yang kelima, perkataan yang kotor. Yang kelima ini agak sering ini. Berbicara jorok, nggak pantas. Perkataan jorok, nggak pantas itu sekiranya orang dengar tuh nggak seneng. Itu perkataan yang jorok. Jadi tidak mesti harus nama binatang, apa saja nggak boleh. Ya, makanya kalau berpuasa bukan cuma perutnya aja yang puasa, ya, tapi bibirnya, lidahnya, mulutnya puasa, ya. Maka awas hati-hati perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok, nggak pantas, maka itu bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, yang keenam ini yang berkaitan dengan pertanyaan tadi adalah melihat sesuatu yang dilarang dalam agama. Kalau pacaran melihat enggak? Ya pasti melihat, dong, mau pacaran. Enggak mungkin. Pasti melihat. Nah, pacaran itu termasuk kategori yang nomor 6 ini. Jadi melihat sesuatu yang dilarang dalam agama. Makanya kalau mau ngabuburit, bagaimana sih hukum ngabuburit? Hukum ngabuburit itu dilihat ngabuburitnya di mana. Kalau ngabuburitnya di masjid, i'tikaf, baca Quran, baru boleh. Tapi kalau i'tikaf di masjid tapi ngelihat perempuan-perempuan yang sekitar masjid karena ada si dia, tetap pahalanya akan hilang. Yang kedua, sudah pasti ngabuburitnya itu di tempat-tempat yang keramaian, di mall, pinggir jalan, jembatan, apalagi sampai ngabuburitnya di rumah si dia. Nah, ini bisa menghilangkan daripada pahala puasa. Jadi intinya, hukum orang yang berpacaran di bulan Ramadan itu bisa menghilangkan pahalanya, ya. Karena apa? Karena dia melihat sesuatu yang dilarang dalam agama. Ini maaf, saya agak melenceng sedikit ini. Cuma ini perlu saya jelaskan juga. Apalagi waktu lagi pacaran, naudzubillah dalik, keluar spermanya karena mungkin tidak kuat. Nah, itu bukan cuma pahalanya yang hilang, puasanya juga batal itu. Ya, maaf ini saya agak melenceng sedikit, perlu saya jelaskan. Jadi orang yang keluar sperma bagi orang yang berpuasa itu dilihat. Kalau keluar spermanya itu karena bukan keinginannya, seperti halnya orang tidur, kemudian dia mimpi keluar sperma, itu tidak batal. Ya, tapi kalau spermanya itu keluarnya dengan disengaja, ya kan, baik itu dengan hubungan suami istri atau dengan hubungan yang tidak halal
atau dengan tangannya, atau melihat sesuatu, contoh ngelihat kambing akhirnya keluar sperma. Kang Asep, antum pernah? Jadi membayangkan ayam akhirnya dibayangkan si dia keluar, maka itu batal puasanya dan wajib diqadha. Ya, Kang Asep jelas. Jadi Kang Asep. Jadi kalau antum ngebayangin ayam atau kambing atau tembok, ngebayangin si dia, batal puasanya. Ya. Ya, nah. Oh normal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhil silakan yang lain. Fadhil. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita itu makan di rumah makan. Kebetulan rumah makan tersebut memakai penglaris, sedangkan kita itu baru tahu kalau rumah makan tersebut memakai penglaris. Pertanyaannya, apakah makanan yang kita makan itu halal atau haram? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam biswab. Yang jadi pertanyaan, kalau kita makan di rumah makan atau di warung lesehan, yang mana rumah makan tersebut memakai penglaris, misalkan kalau bahasa kita pakai jimat gitu ya. Tujuannya misalkan supaya banyak pelanggan, supaya banyak konsumen gitu, supaya banyak konsumen. Nah, bagi kita yang makan di rumah tersebut, bagi kita yang makan di rumah makan tersebut atau di restoran tersebut, selagi makanan yang kita makan itu dari makanan yang halal, maka diperbolehkan, tidak apa-apa. Misalkan pas kita makan di rumah makan tersebut, misalkan menu makanannya itu misalkan dari daging ayam atau dari daging kambing atau sayur-sayuran, maka boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Terkecuali kalau menunya menu makanan haram, misalkan sekarang banyak gitu ya, banyak rumah makan, restoran-restoran yang menyediakan makanan dari barang-barang haram. Misalkan ada, maaf nih, ada daging babi, daging anjing, daging kodok atau katak ya, bangkong kalau bahasa Sundanya kan ada tuh rumah makan suike namanya. Maka kalau misalkan kita makan makanan tersebut, jelas itu hukumnya haram. Jadi intinya bagi kita selaku konsumen atau selaku yang makan di rumah makan tersebut, kalau misalkan makanan itu terdiri dari makanan halal, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan makanan tersebut dari makanan haram sehingga kita tertarik sampai memakannya, maka itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Terus yang kedua, bagi pemilik warung tersebut misalkan memakai penglaris, kalau misalkan itu penglarisnya, misalkan kita dapat dari orang-orang yang bukan yang tidak mengerti agama, misalkan dari dukun. Misalkan kita pengen dagangnya laris, pengen tokonya laris, pengen rumah makannya laris, kita datang ke dukun, maka jelas itu bagi seorang pemilik tersebut itu hukumnya dosa karena sudah mendatangi dukun. Terus kalau misalkan dari para alim ulama, dari para kiai, misalkan dikasih tulisan, dikasih amalan-amalan dari Al-Quran, maka boleh-boleh saja. Cuman bagi kita selaku umat Islam tetap walaupun pakai azimat, walaupun pakai tulisan-tulisan Al-Quran, tapi tetap kita berpedoman hanya satu. Yang memberi kelancaran usaha itu bukan karena jimat tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Azimat, tulisan wiridan itu sekedar wasilah atau perantara. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin tentang bagaimana hukumnya kalau makan di rumah makan yang pakai penglaris. Yang pertama, tahu dari mana? Kok kita tahu orang itu pakai penglaris? Ya, ini yang suka memecah belah umat itu karena kita nggak bisa menjaga hati. Dengan alasan, Beb, saya kalau makan di sana enak, Beb. Kalau dibawa ke rumah kok amis, Beb. Ya mungkin waktu dibawa ke rumah keringat antum nyampur sama makanan itu. Ya. Jadi tidak boleh suudon gitu. Ya, selama pokoknya kita tahu orang itu berjualan makanannya halal, kemudian orangnya juga yang berjualan itu ahli ibadah, maka
maka jangan suudon sama orang tersebut. Kalau seandainya toh kata Imam Ghazali, kita ini boleh suudon kepada orang setelah kita berhusnuzon sebanyak 80 kali. Sekarang kita baru dengar kata orang udah, oh ini penglaris nih, buktinya centongnya nggak pernah ganti-ganti sampai bulukan. Ya mungkin dia nggak punya uang, coba belikan centong yang baru, pasti dipakai kok. Jadi jangan kebiasaan kita ini suudon coba. Makanya saya ini kalau ada orang yang kayak gini, ini biasanya korban sinetron ini banyaknya. Hidupnya miskin, teraniaya, didolimi, datang ke dukun, kemudian dikasih centong, akhirnya dagang, laris. Kemudian kita melihat ke warung makan, oh centongnya kok kayak yang di film nih. Jangan-jangan pakai penglaris sih, sudah. Tidak usah suudon. Kita husnudon aja. Pokoknya kita beli, makanannya halal, orangnya ibadah, selesai. Gak usah aneh-aneh. Ya, gak usah pakai suudon yang aneh-aneh. Ntar kita masuk kategori menggunjing. Setelah kita suudon ngomongin, itu kayaknya pakainya penglaris, ngomongin orang. Setelah itu ntar Nabi mengadu domba lagi. Sehingga nggak usah. Pokoknya kita kalau mau makan makanannya halal. Kemudian orangnya bukan orang yang biasa bermaksiat, biar kita lebih berkah, makanya makan di tempat itu. Jadi intinya kalau makanannya itu halal, kata Ustadz Ugin tadi, tidak menjadi masalah. Dan ini kalau bisa. Ini pendidikan dari guru-guru kita. Usahakanlah makan di tempat orang muslim yang ahli ibadah, karena pasti makanannya berkah. Maaf, tapi nggak boleh meremehkan ya. Ini mah pelajaran. Kalau bisa semaksimal mungkin kita lakukan. Usahakanlah kalau beli makanan di tempat orangnya itu yang menjalankan syariat. Kalau kita beli di tempat makanan, kita tuh orang ini kok nggak sholat ini. Saya makan nih sudah dari tadi nih sampai dia nggak sholat duhur ini sampai asar. Maka jangan beli di tempat itu lagi. Atau maaf sekali lagi, perempuannya kok tidak nutup aurat, maka jangan beli di situ. Di samping kita ditakutkan melihat perempuan tersebut di dalam agama, kemudian kita mensiarkan daripada dagangan orang tersebut. Ini ada beberapa guru-guru kita, diantaranya Al-Fakir tahu, guru kita Buya Yahya itu paling anti makan di tempat orang yang nggak sholat sama perempuan yang membuka auratnya, paling anti, nggak mau dimakan di tempat tersebut. Bukan haram, tapi lebih untuk menjaga daripada yang namanya maksiat. Sehingga intinya selama itu halal tidak menjadi masalah, jangan suudon. Dan yang terakhir, jangan sering nonton TV sinetron yang kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ayo silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib, saya ingin bertanya. Ada seorang yang ngerti agama, yang suka ngaji setiap harinya, yang suka zikir juga setiap harinya. Dan yang ingin dipertanyakannya, orang yang ngerti agama tapi suka ngambil barang saudaranya secara diam-diam. Ada dia orang yang ngerti gitu, Pak Habib. Mohon itu hukumnya gimana gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin pertanyaannya orang yang mengerti agama tapi dia suka mengambil barang orang lain itu ya, atau barang saudaranya. Jadi intinya nyolong gitu ya, atau mencuri gitu, mencuri. Nah, jadi yang namanya ngambil barang orang lain atau mencuri atau nyolong, baik orang yang mengerti agama atau orang yang tidak mengerti agama, tetap itu hukumnya haram atau hukumnya dosa gitu ya. Jadi intinya yang namanya mengambil harta orang lain atau harta saudara, walaupun orang itu mengerti agama atau tidak mengerti agama, tetap itu hukumnya haram atau hukumnya dosa gitu. Mungkin itu saja jawabannya, untuk memperlengkap nanti sama Habibana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin, di hadapan Allah orang yang berbuat dosa sama. Tidak itu ustadz, kiai, ulama, tidak itu habib, tidak itu rakyat jelata, tidak itu presiden, tidak itu gubernur, menteri, bupati, semuanya sama. Kalau dosa ya dosa. Bahkan seorang ustadz, kiai, ulama yang paham ilmu agama itu dosanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia paham masalah
agama. Oleh karenanya dalam kitab Sofatuz Zubad yang dikarang oleh Imam Ibn Ruslan, beliau mengatakan fa'alimun biilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, artinya dia punya ilmu tapi dia tetap melakukan dosa. Dia punya ilmu, dia meninggalkan kewajiban. Dia punya ilmu, berperilaku yang tidak baik kepada orang lain, mu'adzabun, dia akan disiksa min qabli ubadil wathan, sebelum penyembah berhala. Jadi entah di hari kiamat, orang yang paling besar dosanya itu adalah orang yang menyekutukan Allah, khususnya orang penyembah berhala. Tapi untuk masuk neraka, yang lebih dahulu itu bukan mereka, tapi orang yang punya ilmu agama tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, itu pertama kali Allah masukkan. Untuk apa kata para ulama? Untuk menunjukkan ini loh siksanya orang yang punya ilmu agama tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dalam hadis, ntar kita akan lihat di pada mahsyar, naudzubillah min dzalik, ada orang yang sedang disiksa di neraka, dipecut oleh malaikat-malaikat Allah, tapi ada satu hamba yang dia itu berputar di neraka. Berputar. Tapi hamba ini berputar, semua isi perutnya keluar. Semuanya. Jantungnya, ususnya, paru-parunya, semuanya keluar. Sampai orang yang disiksa ini kebingungan. Ini siapa ini orang kok sampai diperlakukan seperti ini oleh Allah? Makin dekat penghuni neraka melihat, loh ini kan ustadz saya. Loh ini kan kiai saya, ulama saya yang di kampung yang biasa ceramah, ngajar, punya rutinan. Kenapa diperlakukan seperti ini? Akhirnya mereka stop. Bertanya, bukan kamu guru saya, kiai saya, ulama saya? Iya. Lalu kenapa Allah perlakukan seperti ini? Lalu dia berkata, iya. Aku dulu memerintahkan kepada kalian melakukan kewajiban, saya tinggalkan kewajiban. Aku perintahkan kalian untuk meninggalkan yang haram, saya mendatangi yang haram. Oleh karenanya Allah siksa saya seperti ini. Jadi dosanya sama, tapi ancamannya 2 kali lipat daripada orang yang tidak punya ilmu agama. Tapi orang yang punya ilmu agama, yang mengamalkan ilmunya, dia surganya paling tinggi setelah surganya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya adalah surganya para ulama. Tapi kalau ulama tidak mengamalkan ilmunya, ustadz ulama, maka dia nerakanya lebih dalam, lebih dulu daripada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi ingat ya, tatkala kita melihat ustadz yang berbuat salah, jangan pandang dia sebagai malaikat. Dia juga manusia. Dia bisa khilaf, dia bisa berbuat salah sebagaimana kita. Termasuk kalau kita melihat Habib mungkin yang kurang baik, akhlaknya kurang pantas, jangan pandang Habib itu harus seperti Nabi Muhammad. Dia juga manusia, dia punya salah, kita ingatkan. Jadi intinya kalau ada orang berbuat salah itu fokus memperbaiki, bukan fokus untuk mencari aib yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol, silakan, ada lagi yang lain? Enggak, fadhol, silakan. Mic-nya. Oh sudah, tanya dulu. Fadhol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Habib, bagaimana dari sudut pandang Islam jika seorang ustadz menantang seorang dukun untuk berilmu? Pertanyaannya, kenapa harus ada perkelahian dulu ilmu kebatinan untuk mengajak ke jalan kebaikan? Apakah itu termasuk takabur atau apa? Pertanyaan kedua, sholat yang khusyuk itu yang kayak gimana? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, insya Allah nanti dijawab sama Habibana. Yang kedua atau pertanyaan yang kedua, yang disebut dengan sholat khusyuk itu bagaimana? Nah sekarang yang pertama kita harus tahu dulu bahwa khusyuk itu yaitu hudurul qalbi wa sukunul jawari. Jadi anggota kita diam, tidak sampai berubah-ubah, terus hatinya menghadirkan apa-apa yang sedang kita melaksanakan sholat. Jadi dari mulai ucapan Allahu Akbar sampai uluk salam itu hati kita itu, kolbu kita itu jadi terus ngikutin perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan sholat. Cuman yang namanya khusyuk itu memang gitu ya, jangan-jangan orang awam, walaupun kiai, ulama, ustadz juga itu terus terang susah untuk melaksanakan.
Jadi mengucapkan khusyuk itu gampang, cuman melaksanakannya sangat susah, sangat luar biasa susahnya. Cuma sebagian ulama mengatakan di antaranya kalau kita sholat pengen khusyuk atau pengen sedikit khusyuk, itu harus bisa melaksanakan kesempurnaan atau menyempurnakan dalam melaksanakan wudhu. Jadi kalau misalkan kita melaksanakan wudhu, itu diusahakan jangan sampai melaksanakan yang fardunya saja, yang wajibnya saja. Termasuk yang sunahnya dari mulai berkumur, terus mencuci atau ngumbah telinga gitu ya. Terus doa-doa yang lainnya itu diusahakan kalau bisa dibaca. Sebab kalau kita menyempurnakan wudhu, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekhusyuan dalam kita melaksanakan sholat. Jadi intinya yang disebut dengan khusyuk itu hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Jadi hati kita hadir dari mulai ucapan Allah Akbar sampai uluk salam. Terus anggota kita itu tidak sampai berubah-ubah. Terkecuali kalau robah itu aturan-aturan agama. Yang harusnya ruku-ruku, yang harusnya itidal, ya itidal. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menambahkan dari Ustadz Ugin, bagaimana kalau seandainya ada seorang itu yang adu ilmu, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Yang pertama, Imam Ghazali itu pernah menceritakan kepada kita, manusia itu diingatkan kebaikan itu ada 3 model. Jadi kita ngingatin orang ini ada 3 macam. Pertama, ada orang diingatkan dengan isyarat, cukup. Contoh, ada orang lagi ribut, lagi ngobrol, kita bilang, shh, diem. Nah itu manusia model macam pertama. Ada yang kedua shh, tetap aja. Kok ini diem yang sini? Ada model pertama cukup isyarat. Yang kedua nggak bisa, katanya nggak bisa diem. Ada yang harus pakai omongan, diingatkan, diomongin. Ada yang kedua. Ada yang ketiga diisyarat ndak bisa, diingatkan ndak bisa, harus dipentung dulu. Baru dia mau diem. Nah maka tinggal dilihat orang yang akan kita ajak dialog ini itu termasuk orang yang keberapa. Jadi kalau bisa isyarat dulu. Kemudian yang kedua, kalau bisa omongan dulu. Kalau nggak bisa baru yang ketiga. Tapi dilihat untuk istilah dipublis. Atau istilah dipublis itu untuk ditayangkan, untuk dilihatkan kepada orang banyak. Kalau sekiranya manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya tidak ada manfaatnya atau manfaatnya kecil, mudorotnya lebih besar, lebih baik jangan. Apalagi berkaitan dengan aib. Jadi apabila kalau berkaitan dengan aib, lebih baik tidak usah dipublis. Tinggal bagaimana kita mengingatkan dia. Kalau seandainya perlu kita istilahnya bukan ngadu kebatinan ya, istilahnya untuk mengingatkan dengan selain omongan ya, dengan kita punya kekuatan. Tapi ingat, niatnya bukan untuk mengadu atau mengetes, tapi niatnya untuk memperbaiki dia. Makanya kita sangat menyayangkan cerita Wali Songo itu kebanyakan yang banyak itu cerita silatnya. Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, apalagi Sunan Kalijogo. Itu silat terbang hilang. Coba mana cerita 9 Wali Songo itu, yang mana beliau itu datang dari negeri Hadramut Yaman sana, mengislamkan orang Indonesia dengan cara dakwanya. Itu yang kita sayangkan, tidak ada. Nah makanya tatkala kita melihat yang fenomena yang sekarang banyak terjadi itu sebetulnya harus dilihat ke segi kemaslahatannya. Kalau seandainya mengingatkan orang bisa dengan sembunyi-sembunyi, kenapa harus dengan terang-terangan? Apalagi itu sifatnya kadang-kadang naudzubillah dengan bukan mahram. Kan kadang-kadang ada yang laki-laki sama perempuan. Kadang-kadang naudzubillah kita harus memegangnya. Ya kan? Yang namanya ruqyah saja yang diperbolehkan dalam Islam itu kita tidak boleh memegang seorang perempuan yang laki-laki itu. Kecuali daruroh, dan itu pun diusahakan jangan kulit sama kulit, tapi pakai hail, pakai penghalang, sarung tangan ataupun apa. Tapi itu sudah terakhir mentok. Kalau bisa lewat suaminya, biarlah suaminya memegang istrinya. Jadi intinya untuk mengingatkan orang itu tidak mesti harus dipublis, apalagi berkaitan masalah aib. Ya, tapi kalau seandainya itu memang harus penting biar orang tahu, tidak tertipu dengan orang yang seperti ini, maka tidak menjadi masalah. Yang penting diberikan keterangan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah? Ayah, mangga silakan. Mangga. Mic-nya ada? Oh, ada satu lagi. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkah. Curhat Kang
Habib akan manggilnya. Iya. Jadi sebelum saya bertanya, saya mau cerita dulu di negeri sebelah yang mau disebutkan Garawang ini negeri nama. Ada salah satu tokoh agama, dia sering membawakan sebuah tausiah ceramah. Di salah satu ceramahnya dia pernah mengajarkan tentang tata cara sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah setelah selesai tausiah itu, saya juga gak sengaja dari sholat di belakang dia. Ternyata apa yang dia sampaikan dari A sampai Z itu sama sekali gak dipraktekkan sama dia. Nah, jadi pertanyaannya, sikap saya gimana terhadap dia? Apakah harus tetap mengikuti atau gimana, Pak? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita melihat seorang ustadz yang mana antara ucapan dengan perbuatan berbeda? Apa kita harus mengikutinya? Yang pertama, sekali lagi jangan pandang ustadz kita ini seperti malaikat. Dia nggak punya nafsu, dia nggak bisa salah. Jadi pandang ustadz kita juga sebagai manusia, dia bisa berbuat salah. Sehingga kalau seandainya ustadz kita menyampaikan sesuatu kok berbeda, perlakuannya berbeda dengan apa yang dia ucapkan, tanya, Ustadz maaf, Ustadz kemarin menjelaskan seperti ini, tapi saya kok melihat Ustadz seperti ini. Jelaskan, mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu, yang ternyata beliau melakukannya. Jadi kedepankan husnudzon dengan tabahnya bertanya. Tapi kalau seandainya kita tanya takutnya Ustadznya salah paham, ya kita cari orang ketiga seperti tadi, yang bisa untuk bertanya dengan beliau dan kita antar tinggal minta jawabannya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya memang Ustadz ini nggak benar, jadi cuma bisa ngomong prakteknya 0 gitu loh, tidak ada, ya kita tidak usah ikut kajiannya, kita cari Ustadz yang lainnya tanpa kita harus mengejeknya, menggunjingnya, tinggal kita doakan agar Ustadz tersebut diberikan taufik hidayah oleh Allah, dan kalau bisa kita cari orang ketiga yang sekiranya bisa mengingatkan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah dari Akang Grip, silakan. Sampai. Bade neroskeun naon bentana Habib Allahi sareng Allah eta teh jenengan apa kumaha eta teh Apa Allahu Apa bedanya? sareng anu tilu alam kubur sareng alam barzah alam akhirat. Apa bedanya? Baik, ada pertanyaan, apakah ada beda antara Allahu, Allaha, Allahi ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu sama saja, cuma antar itu paling dilihat pada segi ilmu nahunya. Ya, jadi ada namanya ilmu nahu, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu akhlak, tasawuf. Jadi entar disesuaikan pada kalimat sebelum atau setelahnya. Itu entar yang bisa mengubah kedudukan daripada huruf akhirnya. Jadi kalau ilmu nahu itu membahas harokat terakhir, kalau ilmu sorof itu yang di tengahnya. Jadi intinya itu sama saja, tidak menjadi masalah antara Allahu, Allaha, Allahi. Itu tidak menjadi masalah, itu sama saja. Cuma antar dalam ilmu nahu itu ntar bisa menjadi artinya lebih khusus. Jadi kalau Allahu ntar lebih kemana, Allaha lebih kemana, Allahi lebih kemana. Jadi intinya sama saja. Kemudian yang kedua, apa bedanya alam barzah, alam mahsyar dengan alam akhirat? Alam barzah atau kita namanya alam kubur itu pintu pertama untuk masuk pintu akhirat. Jadi kita punya alam itu 5. Namanya alam arwah, alam rahim ibu, alam dunia. Nah, baru yang keempat, namanya alam barzah. Alam barzah ini alam pintu untuk menuju kepada yang terakhir, alam akhirat. Jadi orang tidak bakal masuk ke alam akhirat kecuali dia harus mati dulu. Setelah meninggal,
dia masuk alam barzah, baru masuk alam akhirat. Yang kedua, setelah dia di alam kubur, dia masuk ke alam kedua, namanya mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat perkumpulan semua manusia. Dari kalimat hasara yahsaru hasron wa mahsaron. Tempat perkumpulan semua manusia. Dari zaman umat Nabi Adam sampai terakhir umatnya Nabi Muhammad SAW itu dikumpulkan satu tempat, namanya alam mahsyar. Dan itu nggak ada batas ujungnya, lebarnya mana ujungnya, nggak ada. Itu luas sekali dan wallahu alam seperti apa luasnya. Setelah alam mahsyar itu adalah salah satu alam yang ada di alam akhirat. Jadi akhirat ini di dalamnya itu ada namanya mahsyar, ada tempat namanya mizan, pertimbangan amal, ada namanya alam penerimaan kitab. Yang dikatakan dalam Al-Quran, kalau orang itu beriman, dia akan bisa mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Tapi kalau orang itu ahli maksiat, dia mengambilnya dengan tangan kirinya lewat belakang punggungnya. Jadi alam mahsyar itu adalah salah satu bagian daripada alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk pertanyaan atau jawaban yang kedua itu sudah jelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi masalah Allahu, Allahi itu sama sebetulnya. Jawabannya sama Habibana. Jadi itu nanti masuknya ke dalam ilmu nahwu. Jadi bagaimana yang disebut dengan syakul kalam atau susunan kalam, susunan pembicaraan. Mungkin kalau orang yang pernah mondok itu pasti tahu itu ya. Ada yang disebut dengan khobar, ada yang disebut dengan mubtada, ada yang disebut dengan maf'ul bih, ada juga yang disebut dengan khofad atau JR kalau bahasa Jawa itu. Contoh misalkan orang mengatakan Allahu gitu ya, Allahu. Nah, kalau misalkan disebut Allahu pasti misalkan salah satu contoh dalam Al-Qur'an itu ada lafaz wallahu ghafurur rahim yang artinya kalau bahasa Sunda ya hitung-hitung kita. Ya misalkan saya mengulang lagi waktu di pondok gitu ya. Wallahu utawi Allah iku gopurun kang maha rohim gitu ya kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Nah kalau kita lihat dari susunan kalam itu disebutnya mubtada khobar. Jadi wallahu mubtada gopurun khobar. Yang artinya kalau mubtada khobar itu harus dibaca domah atau harus dibaca rofa gitu. Jadi tidak bisa lafaz wallahu ghafurun dibaca wallaha atau wallahi. Sehingga kalau misalnya dibaca wallahi ghafurun atau wallaha ghafurun itu jelas salah. Jadi salah itu menurut ahli ilmu nahwu. Kalau menurut ahli pengertian lafaz Allah itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi yang menyalahkan itu ulama ahli nahwu. Atau salah satu contoh lagi, dalam kita masuk ke dalam rumah kan kita disunahkan membaca doa ya. Doa mau masuk rumah itu Allahumma apa sih doa mau masuk rumah tuh walajna ya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbina tawakkalna. Nah itu kan lafaz alallahi itu tidak bisa dibaca wa alallahu atau wa alalloha. Jelas itu lafaz Allahi kemasukan huruf JR yaitu lafaz ala. Jadi otomatis harus dibaca alallahi, tidak boleh dibaca alalloha atau alallahu gitu. Nanti ada lagi yang lafaz Allah yang disebut maf'ul bih, itu tidak bisa maf'ul bih dibaca rofa atau dibaca khofad. Jadi intinya mau lafaz Allahu, Allah atau Allahi itu artinya sama. Jadi nanti kita melihat siyakul kalam atau susunan kalamnya. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kayaknya sudah kita cukupkan ya. Ada lagi? Pak mau nanya lagi? Silakan. Mangga. Ini kalau misalkan itu ya ada orang mati ya, arwah itu roh itu ada berapa roh lah gitu kan katanya di alam kubur ya katanya lah disiksa lah gitu ya. Sedangkan ada orang bilang tuh ada yang menyuruh ke orang yang hidup ini arwah si anu gitu. Yang benernya yang mana gitu. Baik. Ada pertanyaan, apakah kalau orang meninggal dunia itu apakah ruhnya itu ngikut sama jasadnya atau arwahnya kemana-mana gentayangan atau gimana? Baik. Yang pertama yang perlu kita pahami, roh kita ini cuma satu. Yang sekarang ini ada sama kita ini. Jadi ini kalau jasad itu casing kalau gampangannya. Kalau roh itu isi dalamnya. Kemudian setelah kita meninggal dunia, maka ini jasad ini akan hancur. Akan dimakan lalat atau intinya entah jadi bangkai gitu.
Kemudian setelah itu roh inilah yang akan mendapatkan siksa dan juga nikmat. Ada yang mengatakan tetap dua-duanya merasakan, ada yang mengatakan tidak. Yang namanya jasad ya sudah, kalau dia sudah meninggal dunia, dia dimakan rayap, dimakan sama ulat, unggas, dia akan hancur. Tapi roh inilah yang kelak akan menjadi tanggung jawab. Kemudian tatkala orang sudah berada di barzah, di kuburan, dia nggak bakal bisa gentayangan jalan-jalan. Walaupun ada orang mata, saya lihat mukanya orang ini. Enggak, itu namanya korin. Atau kita kenal namanya jin yang tidak baik. Kan dalam suratul kahfi yang biasa kita baca malam Jumat atau hari Jumat itu dikatakan syaiton itu termasuk golongan jin. Jadi golongan jin yang baik itu namanya jin, yang tidak baik itu namanya syaiton. Nah, yang suka mengganggu orang, baik itu dia menyerupai orang setelah dia meninggal dunia gentayangan, itu namanya korin atau syaiton. Tidak ada ceritanya orang meninggal dunia itu dia bisa gentayangan, tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Kalau ada, Anda boleh lihat orang yang bilang saya melihat ini, melihat itu gentayangan, coba lihat. Pasti dia korban TV, coba lihat. Kayak tadi itu korban sinetron, gayung, centong atau apa itu. Jadi orang itu kalau sudah meninggal dunia, itu ada malaikat dua yang Allah perintahkan. Dan ingat sifat malaikat itu punya sifat apa? La yasuna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat itu tidak pernah maksiat, ingkar sama Allah, tunda. Allah perintahkan A, ya A. Ada malaikat Allah perintahkan untuk takbiratul ihram, sampai hari kiamat takbiratul ihram itu malaikat. Ada Allah perintahkan ruku sampai hari kiamat ruku, ada yang sujud. Sedangkan di barzah, di kuburan, ada dua malaikat yang Allah perintahkan. Siapa itu? Munkar dan Nakir. Apa tugas mereka? Menanyai orang yang sudah masuk ke barzah. Setelah ditanyai, kalau dia bisa menjawab, artinya hidupnya itu beramal soleh, Allah akan memerintahkan malaikat ini menjadikan kuburannya taman-taman surganya Allah. Tapi kalau dia termasuk ahli maksiat, Allah akan siksa dia melalui malaikat ini sampai datangnya hari kiamat. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ada seorang meninggal dunia, arwahnya gentayangan, berarti malaikat tidak menjalankan tugasnya? Kan tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang di kuburan setelah mau disiksa, malaikat maaf, ada apa? Saya kasih Anda 1 miliar, tapi biarkan saya gentayangan dulu. Saya mati dicekek sama orang tetangga saya mau cekek balik dulu dia. Saya mati karena saya sumpek, saya mikirin si dia ini. Sampai akhirnya saya ditabrak kereta, saya mau gentayangan dulu. Saya mau pulang ke rumah keluarga dulu, saya mengucapkan assalamualaikum dulu, baru saya balik lagi. Tidak ada itu. Orang kalau sudah meninggal dunia, iya dia masuk alam yang selanjutnya namanya namanya alam barzah. Setelah barzah baru masuk namanya alam akhirat, sehingga tidak diperbenarkan. Yang ada itu adalah syaitan atau kita kenal juga namanya korin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja ya. Ini Masya Allah sudah jam 10 lewat 20 ini ya. Hah? Coba, makanya kalau punya jam baterainya tuh beli. Atau kacamatanya belum ganti. Baik, sebelum Al-Fajr akhiri, ini ada namanya salawat busyra. Kemarin saya punya guru, Dr. Habib Segab Baharun, itu ngisi di acara kita Isra Mi'raj dan Milad, majelis taklim yang pertama Al-Wasilah. Ya, kemarin di Masjid Muawana Windu Haji. Kalau yang perempuan ngikut di Syiarul Islam, kalau yang Ustadz Kiai Ulama ngikut di Lengkong. Itu beliau memberikan ijazah namanya salat busyra. Singkat ceritanya, beliau itu menjelaskan bahwasannya ada salah satu anak Abu Yayasan Baharun itu mimpi Nabi. Dalam mimpinya itu anak Abu Yayasan ini diajari satu sholawat yang waktu diajarkan sama Nabi, ini anaknya Abu Yayasan waktu bangun tuh langsung hafal. Kemudian dikatakan siapa orang membaca sholat busyra sebanyak 41 kali, maka itu sama seperti membaca Yasin 41 kali. Kan kita sering ya mendengar amalan siapa pengen punya hajat dikabulkan oleh Allah, baca Yasin 1 kali dudukan tapi 41 kali. Ini baca sholat busyra sebanyak 41 kali, itu dikatakan sama seperti pahalanya baca Yasin selama 41 kali. Kemudian dikatakan oleh beliau, kalau seandainya membacanya dengan nada salawat tibil kulub, Nabi hadir dalam pembacaan salawat busyra tersebut. Nadanya tibil kulub. Kemudian dikatakan siapa membaca salawat busyra sebanyak 41 kali habis salat subuh. Habis salat subuh kita baca zikir, doa semuanya. Kemudian kita cari tempat duduk yang enak, kita duduk, tidak pindah, baca 41 kali salawat busyra,
maka semua hajat dunia akhiratnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Al-Faqir ijazahkan, kata beliau, boleh diijazahkan kepada siapapun. Yang penting jangan dikomersilkan, jangan diperjualbelikan, ntar takut kena bala, kena musibah ya, karena salawat bukan untuk diperjualbelikan. Jadi Bapak Ibu boleh mengamalkan. Entar saya bilang saya ijazahkan, Bapak Ibu menjawab saya terima. Bapak Ibu jawab apa? Saya terima. Saya ijazahkan sholat busro kepada Bapak Ibu semuanya. Jawabannya saya terima. Nah, ntar silakan diamalkan. Kata beliau sudah banyak buktinya. Ada seorang bapak, seorang suami kena stroke sudah puluhan tahun. Kemudian dia mengamalkan ini habis subuh 41 kali. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian Allah berikan kesembuhan. Sudah kena stroke berapa puluh tahun. Kemudian beliau juga bercerita ada orang yang punya utang berpuluh-puluh miliar, gak bisa membayar, kebingungan. Akhirnya diberi amalan oleh Ustaz Segaf Baharun ini sholat busro. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian ada temennya yang dulu pernah bawa kabur uangnya dia sekian puluh miliar, dikembalikan. Akhirnya orang ini bisa membayar utangnya dengan sholawat busro. Nah, maka kita baca bersama-sama. Sudah dapat kertasnya semuanya? Oh, mana ini? Ada 200 kok. Di grup KGR aya di ieu. Grup KGR aya. Antum bawa berapa? 200 kan semuanya? Udah. Oh, gini. Untuk Bapak Ibu yang belum dapat silakan tadi fotokopi ya. Di fotokopi ya. Silakan tadi fotokopi, kemudian kalau bisa dilaminating, paling cuma 2.000 3.000, taruh di depan tempat sholat Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu tidak sholat di masjid, di musola, sakit ataupun apa, bisa dibaca. Kalau bisa lagi, entar itu dihafalkan ya. Kalau bisa sholat subuh, Bapak Ibu kalau seandainya nggak bisa baca di masjid, di musola, pulang ke rumah satu dudukan baca ya. Kemudian niatkan semua hajatnya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca 3 kali dengan nada salawat tibil qulub. Nah, boleh. Ntar kita pakai hadroh. Hadrohnya siapa ya? Ya. Nah. 10 kali. Oh, jangan 10 kali. 3 kali aja. 10 kali takut sampai subuh ntar. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Ayo semuanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a sayyidina wa muallimina wa talabatana wa talabatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Alhamdulillah. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahla
ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يوم هذا يوم الآخرة. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, minta baca Al-Fatihahnya sekali untuk almarhum almarhumah, orang tua kita, kesepuhan kita, ustadz, kiai, ulama kita di desa ini yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah kita ini Allah ampuni semua dosa beliau semuanya, Allah angkat derajat beliau, Allah jadikan semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan taman-taman surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat oleh Allah orang yang meninggal husnul khatimah, dan diterima semua amalnya dimasukkan ke surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Wabil khusus kepada Haji Jumat dan Haja Karsiti, dan juga dengan niat kesembuhan biniati syifa kepada Ustadz Yayan yang biasa bersama kita, yang saat ini beliau sedang sakit. Mudah-mudahan dengan baca Al-Fatihah kita ini juga Allah berikan kesembuhan kepada beliau semuanya. Ala hadhihi niyya jami'ah likulli niyatin shalihah kama nawa jami'a salafuna wa syukhana wa sayyidina wa rijaluna kusam bin niyyah li farid dunub wa bin niyati syifa li ustadina Ustadz yang bisa nasril Fatihah. Dan jangan lupa Guru Al-Fagir, guru kita yang kemarin ngisi, Dr. Sasiga Baharun, beliau punya media sosial. Silakan yang punya HP, yang punya media sosial bisa mengikuti. Instagramnya namanya Ustadz Segaf Baharun. Ya, klik Ustadz spasi Segaf spasi Baharun. Itu di Instagramnya banyak kajian-kajian yang bisa kita ikuti, video pendek, kata-kata mutiara, khususnya setiap jam 8 sampai jam 9 itu ada tanya jawab online. Jadi Bapak Ibu yang bertanya silakan. Ntar insya Allah akan dijawab di sana. Kemudian juga di Facebooknya namanya Taklim Ustadz Segaf Baharun. Di Facebook, di YouTube klik Taklim Ustadz Segaf Baharun. TAKLIM spasi Segaf spasi Baharun. Ntar bisa diikuti. Ya. Kemudian juga beliau mengajar dan berkhidmah sekaligus menjadi pengasuh di Pondok Banat Dargo Dakwah. Itu punya Facebook, Instagram, YouTube namanya Dalwa TV. DALWA.TV. Ya, ntar bisa diikuti. Dan yang mau mengikuti kajian Al-Fagir juga, kita ada di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Telegram, namanya Habib Novel Latos. Facebook saya, Instagram, di YouTube, di Telegram, namanya Habib Novel Latos. Habib spasi novel spasi Alatos. Ntar bisa diikuti. Yang pengen melihat kajian kita pada malam hari ini, ntar bisa dilihat di Facebook, ya. Namanya Habib Novel Alatos. Dan di Facebook Al-Fagir itu insya Allah setiap jam 2 kalau tidak ada udur. Kita usahakan jam 2 ada tanya jawab. Jadi Bapak Ibu para pemuda-pemudi yang mau bertanya langsung di Facebook jam 2 siang sampai asar, menjelang asar. Kemudian yang punyanya cuma Instagram, kita jam 4:30 sore sampai menjelang maghrib ada khusus tanya jawab. Selebihnya insya Allah setiap kajian Al-Fagir itu akan di live-kan selama sinyalnya ada dan kuotanya ada. Baik, itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Terima kasih semuanya sudah gabung di ngopi pada kesempatan kali ini. Dan mohon doanya, rencana entar bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan kita off semua kegiatan. Tapi tidak tahu ini lagi diobrolkan. Kita rencana mau ada tarling, taraweh keliling sambil ngopi bareng insya Allah. Ntar di mana? Di Garawangi. Insya Allah ntar mudah-mudahan ada. Kita buat kayak gini, ya paling tidak di bulan Ramadan 1 kali ada lah insya Allah. Ntar tinggal dicari tempatnya di mana. Jadi ntar kita taraweh bareng di sana. Setelah taraweh bareng,
kita ngopi santuy seperti pada malam hari ini. Jadi tanya jawab seperti biasa. Kemudian yang tidak ada udur, Al-Fagir saya punya majelis ta'lim namanya Al-Wasilah. Itu rutin setiap malam Kamis. Setiap Rebo malam Kamis. Dan Rebo malam Kamis besok ini yang terakhir. Jadi besok Selasa, besok Rebo itu terakhir penutupan. Sekaligus insya Allah kita akan membaca, menjelaskan tentang masalah Ramadan. Dari awal sampai akhir insya Allah kita akan jelaskan Ramadan itu apa artinya, kemudian keterangannya bagaimana. Kemudian kita akan bahas tentang sekelumit yang sering menjadi pertanyaan di bulan Ramadan. Akan kita hadirkan hukum suntik bulan Ramadan, tetes air mata, ngupil bulan Ramadan, korek-korek telinga, sikat gigi di bulan Ramadan. Dengan berbagai macamnya. Ntar insya Allah akan kita hadirkan sekilas pada Rabu malam Kamis besok. Ya, terima kasih yang sudah datang semuanya.